Bapa yang baik, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita belajar firman Tuhan lagi. Kita buka Lukas pasal ke-6 ayat 45, Saudara. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah saudara, kemarin saya sudah ajarkan soal seperti buah. Ya, kelihatan di luar itu begitu mulus, segar, tapi kalau di dalamnya itu ada ular, saudara. Maka dari dalamnya itu, ya ular itu akan menggeroti, ya menghancurkan kehidupan dalamnya, saudara. Nah, Alkitab berkata, ya apa yang ada di dalam itu akan mengalir, meluap keluar, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi kita mesti sadari bahwa yang di dalam itu lebih penting untuk kita perhatikan daripada yang di luar. Karena itu Paulus berkata, ya dia tidak mempedulikan kalau manusia lahirnya yang kelihatan itu makin merosot, tapi dikatakan manusia batinnya itu terus dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Nah, karena itu saudara perlu perhatikan yang di dalam ini, saudara. Isinya seperti apa, ya itu akan keluar nanti, saudara. Karena itu perlu kita memperhatikan, saudara, isi kehidupan kita ini, saudara. Nah kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu yang kotor itu, nah kita harus singkirkan, kita harus buang, saudara, setiap kekecewaan, setiap hal yang pahit, setiap hal yang membuat kita marah, geram, saudara, luka, itu harus kita singkirkan, kita buang dari kehidupan kita. Lalu kemudian bukan hanya itu, ya kalau kita hanya sekedar menyingkirkannya lalu kita tidak mengisinya, saudara, itu juga tidak baik, saudara. Kenapa? Karena Yesus berkata begini, manusia itu seperti sebuah wadah, ya. Yesus berkata begini, ya. Nah, waktu kita belum percaya Yesus, manusia itu, orang itu ada roh jahat masuk, sesuatu yang buruk, gambaran, saudara, sesuatu yang merusak. Kita tahu pekerjaan setan atau roh jahat itu adalah merusak, dia mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Nah, tapi ketika kita percaya Yesus, dikatakan hati kita itu, jiwa kita itu, tubuh kita itu dibersihkan, kita jadi ciptaan yang baru, ya. Nah, waktu kita terima Yesus, kita ciptaan baru, kita tidak boleh berhenti. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan sama firman Tuhan, itu yang kita terima, kita isi dalam kehidupan kita, kita lakukan. Itulah akan membangun kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita tidak mengisinya, kita kosong, saudara, maka roh jahat itu akan datang lagi, kata firman Tuhan. Ya, dia akan masuk lagi, saudara. Ketika dia melihat itu kosong, dia akan mengajak. Dikatakan satu roh itu akan mengajak 7 roh yang lain, saudara. Karena itu kalau orang percaya Yesus, kalau dia tidak mengisi kehidupannya dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan kehidupan yang benar di dalam Tuhan, maka hidupnya itu akan tambah rusak, tambah kacau, lebih parah daripada sebelum dia percaya Yesus, saudara. Ya, kita tahu beberapa hari ini kita dihebohkan dengan sebuah peristiwa. Dulu ada preman sangat terkenal, saudara. Lalu kemudian dia ditangkap, dimasukkan penjara. Di penjara dikatakan dia bersaksi, dia bertobat, dia sudah hidup takut akan Tuhan. Dia berkata akan meninggalkan kejahatannya. Ya, tapi karena COVID ini akhirnya dia dilepaskan dengan persyaratan, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, ternyata yang di dalamnya itu masih ada, mungkin tanda petik, ya hal-hal yang buruk yang belum dia tinggalkan, atau dia tidak mengisi dia dengan kehidupan yang benar di dalam Tuhan, sehingga membuat dia begitu keluar nalurinya, ya hatinya yang jahat itu keluar, saudara. Alkitab berkata apa yang keluar itu meluap, ya itu dari dalam, saudara. Seperti itu. Kita tahu kasusnya itu dia membunuh bahkan keluarganya sendiri. Memang dia punya dendam, katanya. Artinya apa? Dendam yang di dalam itu belum pernah disingkirkan, belum pernah diizinkan
ya kepada untuk Tuhan, menggantikannya dengan kasih, dengan pengampunan, saudara. Ya, nah, hidup kita itu penting, saudara. Karena itu kalau kita sudah dibersihkan, kita perlu isi hidup kita dengan hal yang baik. Memang memori-memori kita yang lama, ya, yang mungkin dulu hal-hal yang buruk kita ngalami, itu tidak pernah akan hilang. Karena memori kita itu punya kekuatan untuk mengingat kembali, saudara. Tapi kita bisa mengatasinya secara psikologis, saudara. Hal-hal yang lama itu kalau kita ingat kembali, dia pasti akan muncul kembali, saudara. Karena itu kita, kalau itu hal yang buruk, kita perlu mengisi dengan hal-hal yang baik, saudara. Misalnya gini, sama seperti kalau tahu saudara punya gudang atau perpustakaan lah, buku yang ditumpuk tinggi, saudara, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya gambarkan pikiran-pikiran yang buruk, saudara, yang lama itu mungkin trauma atau hal-hal yang pernah kejadian yang membuat kita itu mengalami kekecewaan, apapun itu bentuknya, saudara. Kalau buku itu gambaran pikiran-pikiran yang buruk itu ditaruh ke bawah, lalu kemudian kita isi dengan pikiran-pikiran yang baru yang baik, saudara. Maka untuk mengambil buku yang di bawah itu, gambaran dan pikiran-pikiran yang buruk itu, saudara, maka akan susah. Yang pertama kita harus mulai menyingkirkan dulu yang di atas. Nah, begitu kita menyingkirkan di atas, gambaran di atas itu adalah buku-buku yang di atas adalah pikiran-pikiran yang baru itu. Otomatis itu kita akan sulit untuk mengambil yang di bawah ini. Kenapa? Karena kita ingat yang baik, saudara. Kehidupan kita itu seperti itu. Ya, sama seperti gini, saudara. Saya berikan gambaran lagi. Ini botol, ya. Ini botol. Isinya apa? Menentukan kehidupannya seperti apa, fungsinya seperti apa, nilainya seperti apa, saudara. Kalau botol ini ya diisi dengan air mineral, ya paling harganya itu ya 1.000 lah, ya. Tapi kalau diisi dengan jus buah, ya bisa 10.000. Tapi kalau diisi dengan madu, ya madu murni dari Putu Sibau, ya, atau mungkin anggur tua, itu bisa ratusan ribu. Tapi kalau diisi dengan parfum dari Paris, yang terkenal, saudara, itu bisa harganya jutaan, saudara. Ya, sama seperti botol ini, saudara. Ya, hidup kita itu seperti itu. Isinya apa, keluarnya menentukan nilai kita apa, saudara. Kalau kita isi dengan air comberan, maka nggak ada harganya, orang akan buang. Pagi hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, saudara, semua kita itu diciptakan sama. Manusia itu lahir dengan telanjang. Hanya diisi apa aja, itu menentukan kehidupannya. Wujudnya nanti, tindakannya nanti akan seperti itu, saudara. Karena itu, saudara dan saya mungkin dulu mengalami peristiwa entah dari latar belakang keluarga, ya ada perlakuan-perlakuan waktu masa kecil, apapun itu wujudnya yang buruk, saudara. Kalau diingatkan, kita perlu singkirkan itu. Dan lalu kemudian kita mengisi kehidupan kita dengan nilai-nilai yang baik, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, saudara. Amin. Kalau ada hal-hal yang memang karena kesalahan orang lain ataupun mungkin pencobaan dari iblis yang coba memasukkan di jiwa kita, di hati kita dengan hal yang busuk, ya, dengan sampah-sampah rohani, dengan hal yang cemar, kita perlu menyingkirkannya segera. Misalnya kemarin saya ajarkan soal pengampunan, harus segera disingkirkan, jangan didiamkan. Sampah yang busuk itu kalau disimpan sehari aja, besok paginya dicium pasti bau dan merusak suasana rumah kita, saudara. Ayo jaga tubuh kita dengan baik, jaga jiwa kita dengan baik, terutama jaga hati kita. Karena itu hati kita itu adalah wadah, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah ngajarkan hati kita itu seperti berangkas, saudara. Tentu kalau berangkas itu kita akan mengisi dengan barang-barang yang berharga, dengan barang-barang yang bernilai. Bukan dengan belacat, bukan dengan kulit udang, tulang ikan, ya, yang sampah.
Kita perlu isi dengan yang berharga. Apa yang berharga? Alkitab berkata, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji, apa yang manis didengar. Ya, isilah kehidupan kita dengan seperti ini. Jangan isi dengan kekhawatiran, jangan isi dengan ketakutan, saudara. Karena itu bukan sesuatu yang baik buat hidup kita, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tapi hal yang kedua, saya mau sampaikan. Ya, nah selain kita menjaga hidup kita, mengisi yang hidup kita, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Nah, saya gambarkan sekali lagi, Tuhan itu seperti gambaran botol ini. Tuhan seperti gambaran botol ini, saudara. Airnya isinya apa? Itu gambaran kita, gambaran kita. Ya, saya mau katakan saudara, kalau saudara lihat ini pasti air sepertinya bening gitu kan? Bening. Ya, wujudnya pasti kelihatan seperti botol. Ini kan botol luarnya. Saudara isinya di dalamnya apa? Pasti kelihatan botol. Maksudnya apa sih Bapak sampaikan ini? Maksudnya begini lah. Saudara kalau tinggal dalam Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Yesus berkata begini, tinggal dalam aku, firmanku dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, keadaan kita seperti apa, seburuk apapun yang akan baik-baik, kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan itu baik adanya. Ada amin? Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Sebab Dia adalah damai sejahtera itu, Dia adalah kasih itu, Dia adalah ketenangan itu. Ya, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita ada penuh dengan sukacita, saudara. Amin. Sekalipun mungkin kita banyak mengalami pergumulan, tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, percayalah, wujud kita itu pasti seperti Tuhan. Ya, kita akan tenang, kita akan damai. Kita berkata, saudara, Allah kita itu Allah yang besar. Kalau kita tinggal Tuhan, maka saya mau katakan, saudara, kita akan jadi besar. Amin. Kita akan jadi besar. Jadi musuh kita yang kita hadapi sebesar apapun, tidak sebesar kita. Sebab Allah kita besar, saudara. Amin. Nah, selain kita mengisi hidup kita dengan hal yang baik, dengan nilai firman Tuhan, ya, kita perlu juga tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan seperti apa sih? Ya, tinggal dalam hadirat-Nya. Kita doa, kita memuji, kita menyembah. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Itu artinya kita sedang menyatu dengan Dia, saudara. Saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan ini, tapi saya berdoa, berharap saudara bisa mengerti. Ya, mari jaga hati kita tetap dengan penuh kewaspadaan, isi dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai firman Tuhan, ya, dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara memahami akan hal ini, saudara yang sakit, saudara pasti mengalami kesembuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah sakit, Dialah kesembuhan itu, Dialah kehidupan itu. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita sedang menerima kehidupannya, saudara. Amin. Ayo kita dalam berdoa Tuhan.